memiliki program wawasan keislaman yang baik, nyaman untuk belajar. Alhamdulillah Al-Furqan sukses terus untuk mencetak generasi-generasi muda yang Qurani dan sukses pemimpin masa depan bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Donita Talisha Fairuz dari kelas 6 Ibnu Khaldun. Hari ini saya akan membacakan buku Air, Bumi, Matahari. Buku ini dibuat oleh Joseph Story dan diterbitkan oleh Alex Media Komput Indo. Di buku ini sangatlah menarik karena memiliki warna yang sangat cerah dan gambar-gambar yang unik. Mari saya bacakan. Kapan air, bumi, dan matahari terbentuk? 4,6 miliar tahun yang lalu matahari terbentuk. Matahari adalah bintang berbentuk bola gas bercahaya yang menyinari bumi. 4,57 miliar tahun yang lalu bumi terbentuk. Bumi merupakan planet ketiga dari matahari yang menjadi tempat tinggal manusia dan makhluk hidup lainnya. Zaman Hadean 4,57 miliar tahun yang lalu. Hipotesa tubrukan besar. Bulan terbentuk dari puing-puing yang tersisa dari tubrukan antara bumi dan benda seukuran planet Mars yang bernama Theia. Zaman Hadean dimulai sejak pembentukan bumi. Hadean diambil dari kata Hades yang bahasa Yunani yang berarti neraka, di mana seluruh permukaan bumi awalnya diselimuti cairan magma. 4,52 miliar tahun yang lalu tubrukan raksasa lahirkan bulan. Stromatolith era Mesoarchean. Struktur batuan yang dibangun oleh koloni makhluk hidup sangat kecil yang disebut cyanobacteria. Zaman es pengolah menjadi zaman es pertama yang terjadi di bumi. Terbentuk superbenua UR. Bumi pada era Mesoarchean memiliki suhu rata-rata 55-58 Celcius dibanding dengan suhu permukaan bumi saat ini yang rata-rata 16 Celcius. Era Mesoarchean 3,2 sampai 3,8 miliar tahun yang lalu. Era Paleoarchean ditandai dengan terbentuknya superbenua purba pertama, Valbara, dan munculnya bakteri pertama yang menghasilkan oksigen. Era Paleoarchean 3,5 sampai 3,2 miliar tahun yang lalu. Pada era Eorchean, laut terbentuk dan menghidupkan pertama muncul di air. Kemudian beberapa kehidupan sel tunggal atau bakteri kerak bumi terbentuk, sedangkan tekanan atmosfer 50 kali lipat dari tekanan atmosfer masa kini. Era Neoarchean 2,8 sampai 2,5 miliar tahun yang lalu. Era Neoarchean menunjukkan peningkatan kadar oksigen di bumi dan terbentuknya superbenua tertua ketiga yaitu Kenorland. Periode Sidereum 2,5 sampai 2,3 miliar tahun yang lalu. Peristiwa oksigenasi besar. Oksigen bebas dimunculkan oleh cyanobacteria. Terjadinya peristiwa oksigenasi besar yaitu peristiwa munculnya oksigen bebas di atmosfer bumi yang memusnahkan sebagian besar makhluk yang tidak memerlukan oksigen.
periode Triasium 2,3 sampai 2,05 miliar tahun yang lalu. Glasia Huron, suhu menurun dalam jangka waktu 100 tahun menyebabkan perluasan kawasan es di permukaan bumi. Terjadinya zaman es atau pertama di bumi yang disebut Glasia Huron. Benua Atlantika dan dua tumbuhan terdahsyat pada periode Orosirium terbentuk superbenua Atlantika dan terjadi dua peristiwa tumbuhnya meteor ke bumi dahsyat, yaitu tumbukan Frederick pada 2,023 miliar tahun yang lalu dan tumbuhnya Sudbury Basin pada 1,850 miliar tahun yang lalu. Periode Orosirium 2,05 sampai 1,8 miliar tahun yang lalu. Kawah Frederick, kawah tumbuhnya terbesar di bumi, berdiameter sebesar lebih dari 300 km di Afrika Selatan. Periode Tonium. Awal terjadi periode ini ditandai dengan terbentuknya superbenua Rhodinia. Periode Tonium 1 miliar sampai 720 juta tahun yang lalu. Periode Stenium. Munculnya spesies alga merah dan organisme dengan kemampuan fotosintesis pertama naik ke daratan. Periode Stenium 1,2 sampai 1 miliar tahun yang lalu. Periode Extremium 1,2 sampai 1, miliar tahun yang lalu. Periode Extremium ini inti bumi terbentuk dan superbenua Kolombia pecah. Alga hijau pertama muncul beserta fungsi naik ke daratan. Periode Kalimium 1 sampai 6,14 miliar tahun yang lalu. Lautan ungu. Periode Kalimium berlautan kaya akan belerang sehingga berwarna ungu. Periode Starterium 1,8 sampai 1,6 miliar tahun yang lalu. Superbenua Kolombia 1,7 miliar tahun lalu terbentuk superbenua Kolombia. Oksigen pada periode Starterium 80 sampai 90 lebih sedikit dibanding masa kini. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ya setelah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memiliki program wawasan keislaman yang baik, Nyaman untuk belajar. Alhamdulillah, Al-Furqan sukses terus untuk mencetak generasi-generasi muda yang Qurani dan sukses pemimpin masa depan bangsa. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ya. Apa itu air? Air ada di sekeliling kita dan sering kita gunakan setiap hari. Namun sebenarnya apakah air itu? Air adalah zat kimia penting bagi segala bentuk kehidupan di bumi. Segala bentuk kehidupan berasal dari air dan memerlukan air untuk bisa hidup. Secara kimiawi, air mengandung hidrogen dan oksigen. Rumus kimia adalah H20 yang setiap molekulnya mengandung 1 oksigen O dan 2 atom hidrogen H. Apa saja bentuk-bentuk air? Air adalah satu-satunya zat di bumi yang hadir dalam 3 wujud materi, yaitu padat, cair, dan gas. Es adalah air dalam keadaan padatnya dan tetap bentuknya meskipun diluarkan dari wadahnya.
air cair. Sementara itu, air cair adalah bentuk yang paling kita kenal. Dalam keadaan ini, air memiliki paling banyak kegunaan bagi manusia seperti minum dan mandi. Uap air. Sedangkan air berbentuk gas merupakan uap air di udara. Apa warna asli air? Air merupakan zat kimia jernih, tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau. Air yang kita minum berwarna bening, tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau, dan pantulan warna langit. Tetapi mengapa air laut berwarna biru? Air laut berwarna biru karena lautan memantulkan warna biru langit. Langit yang berwarna biru pada siang hari akan memberikan efek warna yang sama. Apa itu air raksasa? Air raksasa merupakan unsur kimia yang terbentuk secara alami pada batuan di kerak bumi, termasuk dalam endapan batu bara. Air raksasa biasanya digunakan pada water pass, sebuah alat yang digunakan untuk mengukur atau menentukan sebuah benda dalam posisi rata, baik mengukurkan secara vertikal maupun horizontal. Selain itu, air raksasa digunakan untuk termometer. Apa itu laut? Laut adalah kumpulan air asin dalam jumlah yang banyak dan luas yang mengenai dan membagi rata atas benua dan pulau. Air di laut diduga berasal dari gunung berapi di bumi sejak 4 miliar tahun yang lalu. Melalui proses pengeluaran gas dari lelahan batuan, beberapa penelitian lain menyebutkan bahwa sebagian besar dari air bumi berasal dari asteroid atau komet yang jatuh ke bumi. Apa perbedaan teluk, selat, dan tanjung? Pernahkah kamu salah mengartikan teluk sebagai selat, begitu juga sebaliknya? Teluk adalah bagian dari laut yang menjorong ke arah daratan, di mana pada sisi-sisinya dibatasi oleh daratan. Sedangkan selat adalah laut yang diambil oleh pulau-pulau. Selat juga disebut sebagai perairan atau laut sempit yang ada di antara dua daratan. Tanjur. Lalu apa itu tanjung? Tanjung adalah tanah atau ujung daratan yang menjorok ke arah laut. Apa perbedaan laut dan samudra? Kita kadang sering bingung dengan perbedaan laut dan samudra karena keduanya merupakan perairan luas berwarna biru yang memiliki kandungan garam pada airnya. Ternyata laut dan samudra itu berbeda. 1. Dipisahkan pulau dan atau benua. Laut memisahkan dua daratan atau lebih berupa laut. Contohnya Laut Jawa yang memisahkan Pulau Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Sedangkan samudra memisahkan dua daratan atau lebih berupa benua. Contoh, Samudra Pasifik yang memisahkan benua Asia, Australia, dan Amerika. 2. Perbedaan kedalaman. Rata-rata laut memiliki kedalaman 1-2.000 meter, sedangkan kedalaman samudra dapat mencapai belasan ribu meter. Contohnya, Palung Maria yang terletak di Samudra Pasifik memiliki kedalaman 11,033 meter, sedangkan Laut Jepang memiliki kedalaman rata-rata 1.960 meter. Samudra lebih luas dari laut. Selain lebih dalam, samudra juga lebih luas daripada laut. Samudra bisa memiliki luas hingga ratusan juta kilometer, sementara laut rata-rata memiliki luas 1 hingga 3 juga kilometer. Contohnya Samudra Pasifik luasnya 166 juta kilometer, sementara Laut Tiongkok Selatan hanya memiliki luas 3,5 juta kilometer. Apa samudra terluas di dunia? Bumi adalah planet dengan permukaan air yang lebih luas dibanding daratan. Samudra memiliki luas yang sangat besar. Saking besarnya, lautan tersebut membentang di beberapa benua. Samudra Pasifik 166 juta kilometer. Samudra Pasifik menjadi samudra terluas di dunia. Samudra yang meliput sepertiga dan permukaan bumi ini memiliki luas 199,27 juta kilometer. Samudra Atlantik. Samudra Atlantik dengan luas 86 sampai
juta kilometer. Samudra ini mencakup sekitar 21% dari permukaan bumi. Samudra Hindia memiliki luas 73,56 juta kilometer. Samudra yang terletak di antara Afrika, Asia, Australia, dan Antartika menjadi yang paling hangat di dunia. Samudra Antartika, Samudra Selatan atau yang lebih dikenal dengan Samudra Antartika memiliki luas 52,65 juta kilometer. Apa itu danau? Danau adalah cengkungan besar di permukaan bumi yang digenangi oleh air tawar ataupun asin, yang seluruh cengkungan tersebut dikelilingi oleh daratan air tawar. Kebanyakan danau adalah air tawar yang banyak berada di belahan bumi utara. Pernahkah kamu bertanya dari mana asal air danau? Air danau berasal dari berbagai macam sumber seperti mata air, air tanah, air sungai, dan air hujan. Apa itu sungai? Sungai adalah aliran air besar di daratan berbentuk memanjang yang mengalir secara terus-menerus dari hulu atau sumber menuju hilir atau muara. Arah aliran sungai pun sesuai dengan sifat air yang dimulai dari tempat tinggi ke tempat rendah. Sungai bermula dari gunung atau daratan tinggi menuju ke danau atau lautan. Air sungai bisa meresap ke dalam tanah sebelum menemukan badan air lainnya. Hilir. Apa itu oasis? Biasanya orang membayangkan oasis sebagai mata air yang menyemburkan air di tengah gurun pasir. Sebenarnya oasis adalah suatu daerah yang subur dan terpencil yang berada di tengah gurun, dibentuk mata air atau sungai bawah. Umumnya oasis mengelilingi suatu mata air dan memiliki beberapa pepohonan di sekitarnya. Oasis juga bisa dibentuk dari sungai bawah. Oasis dapat menjadi habitat bagi hewan dan manusia jika memiliki area yang cukup luas. Apa itu gletser? Gletser adalah sebuah bongkahan atau endapan es yang sangat besar dan tebal. Gletser berbentuk di atas permukaan tanah akibat mengumpulkan endapan salju atau es yang mengeras dan membatu dalam waktu yang sangat lama. Ternyata gletser menutupi sekitar 10% daratan yang ada di bumi. Bongkahan besar gletser terlihat berwarna hijau karena besarnya jumlah air yang terkumpul pada gletser. Molekul air sangat baik dalam menyerap berbagai warna kecuali biru, sehingga warna birulah yang terlihat dari gletser. Berapa suhu air membeku dan mendidih? Air bisa berupa bentuk karena dipengaruhi oleh suhu. Air mendidih jika kita panaskan pada suhu 100 Celcius. Air membeku jika kita dinginkan pada suhu 0 Celcius. Apa itu menyumling? Air dalam bentuk es bisa langsung menjadi gas tanpa mencair terlebih dahulu, yang disebut dengan proses menyumling. Contohnya, ketika es batu dikeluarkan dari lemari es dan didiamkan beberapa saat di suhu ruangan, maka akan terlihat uap air berbentuk asap putih yang mengepul dari es batu tersebut. Hal itu ditandanya es batu mengalami proses menyumling, langsung menjadi gas tanpa mencair dahulu. Apa itu salju? Kristal salju. Senangkan jika kita bisa bermain salju. Kini di Indonesia sudah banyak tempat rekreasi yang bisa menurunkan salju. Loh, apa sih sebenarnya salju itu? Salju merupakan butiran atau partikel uap air yang berwarna putih seperti kapas. Butiran uap tersebut membeku di udara dan akhirnya jatuh ke bumi. Karena suhu udara yang ada di daerah tersebut berada di bawah 0 Celcius, melalui mikroskop kita bisa melihat bentuk salju sebenarnya berupa kristal padat lembut dengan motif yang cantik. Apa itu garis salju? Pernahkah kamu mendengar istilah garis salju? Garis salju terdiri dari dua pengertian. Pengertian pertama disebut garis salju iklim, yaitu batasan
antara permukaan tanah yang dilapisi oleh salju dengan permukaan tanah yang bebas salju. Garis salju iklim dapat berubah-ubah tergantung musim yang sedang berlanjut. Garis salju permanen. Pengertian yang kedua adalah garis salju permanen, yaitu garis salju yang terdapat pada batasan permukaan tanah dilapisi salju permanen dengan permukaan tanah bebas salju biasanya terdapat pada permukaan tanah di ketinggian tertentu, di mana salju tidak dapat pernah mencair walaupun saat musim panas. Garis salju permanen di Gunung Sotopasi 5,897 meter di atas permukaan laut. Teman-teman, sampai di sini dulu ya cerita tentang air dan bumi serta matahari. Sampai ketemu lagi di acara lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memiliki program wawasan keislaman yang baik. Nyaman untuk belajar. Alhamdulillah, Al-Furqan sukses terus untuk mencetak generasi-generasi muda yang Qurani dan sukses pemimpin masa depan bangsa. Memiliki program wawasan keislaman yang baik. Nyaman untuk belajar.